Untuk tahun ini aja kita diterima di perguruan tinggi ada 233 siswa. Di Lampung Tengah ini alhamdulillah kita terbanyak se-Lampung Tengah. Terbanyak dalam jumlah penerimaan dibanding sekolah umum lainnya. Ya, jadi setiap tahun kita menyelenggarakan wisuda tahfiz. Baik yang di kelas tahfiz ataupun yang bukan di kelas tahfiz bisa ikut ujian tahfiz itu, kemudian wisuda tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tapi pun, sahabat religi, ketemu lagi dalam podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru, penuh inspirasi. Baik, telah hadir bersama kita Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Poncowati atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah ya Pak Wiratno. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Kamat, kita di podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ini memang menghadirkan narasumber dari berbagai unsur. Salah satunya tentu dari unsur internal Kementerian Agama, dan yang menjadi salah satu program dari podcast ini adalah ingin menggali lebih jauh tentang program, visi dan kepala madrasah. Jadi tema podcast kita hari ini adalah tentang program dan visi kepala satu Lampung Tengah, Pak Wiratno itu seperti apa. Baik, sebelumnya mungkin sahabat religi, saya perkenalkan, ini adalah Kepala Man 1 Lampung Tengah, Bapak Wiratno. Sudah berapa tahun Pak menjadi Kepala Man Lampung Tengah Pak? 5 tahun berjalan. Sudah 5 tahun berjalan, alhamdulillah. Saya sudah beberapa kali datang ke Man 1 Lampung Tengah, itu luar biasa ya Pak. Gedungnya bagus, suasananya juga luar biasa, dan ruang kepala madrasahnya lebih luar biasa. Iya, itu memberikan kesan yang tersendiri bagi saya Pak ketika datang sana. Wah, ruangannya luar biasa. Ini tentunya membuat iklim kerja menjadi lebih baik. Lebih nyaman. Iya, lebih nyaman. Baik Pak Kamat, apa sih yang membedakan Man 1 Lampung Tengah ini dengan madrasah yang lain? Jadi begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Izin memperkenalkan diri dulu, mungkin belum lengkap kalau belum memperkenalkan diri. Jadi nama saya Haji Wiratno SPD MPDI. Mungkin latar belakang pendidikan saya S1 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, program studi kimia. Wah, kimia ya Pak? Ya, kimia. Keren ya. Kemudian melanjutkan ke strata 2 Magister Pendidikan Islam di program jurusannya Tarbiyah di UIN Raden Intan Lampung. Dan alhamdulillah bekerja di Kementerian Agama sejak tahun 1997 di Man 1 Lampung Tengah, kemudian diangkat menjadi Kepala MTS Negeri 1 Tulang Bawang. Berapa tahun kemudian dipindah lagi oleh Pak Kanwil menjadi Kepala MTS Negeri 1 Lampung Tengah. 3 tahun kemudian dipindah lagi di Man 1 Lampung Tengah. Alhamdulillah Man 1 Lampung Tengah ini perkembangannya dibanding pada saat awal pembukaannya dulu tahun 96. Kebetulan saya 97 masuk di situ. Oh, pernah menjadi guru di mana? Ya, pernah jadi guru di situ selama 9 tahun. Nah, perbandingan dengan tahun ini memang luar biasa. Kalau dulu itu kita mencari siswa begitu sulitnya. Jadi sekitar tahun 2000-an, setiap ada siswa yang masuk gerbang mau daftar pada saat PPDB di ruang pendaftaran, siswa itu masuk terus keliling dulu, mengelilingi gedung. Kemudian tidak mampir ke ruang pendaftaran, tapi dia langsung keluar ke madrasah atau sekolah lain. Nah, itu dilema bagi kita. Tapi sekarang 180% berubah.
Jadi begitu banyaknya siswa yang ingin mendaftar ke MAN 1 Lampung Tengah, sehingga ya banyak sekali yang tidak diterima karena memang daya tampung kita terbatas. Dan keputusan Menteri Agama melalui Dirjen Pendidik juga membatasi jumlah siswa kita. Tidak boleh semuanya bisa diterima karena memang harus terbatas, sekitar 12 rombel dalam satu madrasah. Satu madrasah. Untuk yang 12 tahun rombel kali 3. Untuk yang tahun 2023 ini seberapa banyak yang ditolak, Pak? Alhamdulillah kita ini di pendaftaran siswa pada saat PPD itu hampir mencapai 750 sampai 800. Tetapi yang bisa kita tampung, kita terima melalui seleksi yang sangat ketat itu hanya sekitar 400-an. Hampir 2 kali lipat ya, Pak ya. 2 kali lipat. Betul. Ya, separuhnya kita tolak. Dengan seleksi yang ketat, baik seleksi tertulis, akademik maupun wawancara dan lain sebagainya. Artinya kan memang yang bisa masuk ke MAN 1 Lampung Tengah itu sudah terseleksi dengan baik. Ya, betul, terseleksi dengan baik karena kita juga mengikuti petunjuk teknis dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam bahwa penerimaan siswa baru kita pada saat PPD itu bisa melalui 2 jalur. Jalur pertama adalah jalur kelas unggul atau excellent kelas. Jalur yang kedua itu adalah reguler. Baik Pak, kembali ke pertanyaan saya yang semula. Apa sih yang membedakan MAN 1 Lampung Tengah dengan sekolah-sekolah lain khususnya di wilayah atau di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah? Apa sehingga madrasah ini menjadi begitu diminati oleh masyarakat, Pak? Nah, itu juga sesuai dengan visi kita bahwa Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah itu visinya adalah mewujudkan madrasah yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan madrasah yang kompetitif. Nah, ini kompetitif ini tadi yang akan kita jabarkan nanti. Kemudian yang kedua Islami dan yang ketiga bermartabat. Nah, dari visi untuk mewujudkan madrasah yang berkualitas itu kita membuatlah di situ beberapa kelas. Kelas di antara kelas yang pertama kelas unggul atau excellent kelas. Melalui seleksi dan lain sebagainya kita buat kelas itu dan kebetulan difasilitasi dengan perlengkapan yang senyaman-nyamannya untuk siswa. Iya, senyaman-nyamannya itu Bapak. Misalnya dia kita sediakan AC. Di ruang kelas, Kita sediakan kulkas, air minum. Wah, luar biasa. Kemudian juga TV digital atau smart TV ataupun Android TV. Jadi itu ada di dalam kelas. Semua kelas unggul. Kelas unggul semua kelas. Kalah ruangan saya, Pak. Ya, betul. Nah, itu yang pertama, kelas unggul. Kelas yang kedua adalah kelas olimpiade. Ada lagi kelas olimpiade. Kelas olimpiade, dia sebenarnya kelas reguler tapi kita lengkapi dengan pembelajaran untuk kita prioritas pembelajarannya melalui olimpiade, kita kuatkan di situ sehingga nanti begitu kita akan mengadakan olimpiade di mana saja tingkat kabupaten, provinsi, nasional, kita tinggal comot dari kelas tersebut. Di samping itu ada kalau dari kelas unggul juga ada yang menonjol bisa kita juga ambil. Masuk. Tapi kita paling tidak sudah prioritas pembelajaran pertama di kelas unggul itu. Kelas olimpiade. Nah, alhamdulillah kita sudah pernah juga KSM. Pernah meraih medali perak di bidang kimia tahun 2001. Bahkan di sebelumnya itu kita juara 1 juga. O2SN matematika. Nah, itu prestasi diantaranya prestasi. Kemudian yang ketiga ada lagi ini, jadi ada bukan hanya 1, 2 tapi 3. Yang ketiga adalah kelas tahfiz. Kelas tahfiz, Nah, di samping reguler juga ada tahfiznya, tapi yang kita prioritaskan betul di kelas tahfiz. Jadi kita ini siswa yang dari SMP atau MTS yang memiliki bakat dan minat di tahfiz, kita tes kemudian kita masukkan ke tahfiz. Ya paling tidak sampai 10 juz lah. Sudah bisa lulusan MAN 1 Lampung Tengah bisa mencapai 10 juz dengan pembinaan yang
yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau pembinaan yang intensif bisa 30 juz. Iya. Bukan juz 30 tapi 30 juz. Ya, nanti kalah pondok pesantren tahfiz Pak sama MAN. Iya. Nah, selain itu hanya di bidang akademik. Di bidang yang lain itu kita juga prioritaskan di kelas reguler. Di kelas reguler itu yang kebanyakan siswanya dari tingkat akademiknya dari yang memang mungkin super, ada juga yang biasa-biasa, tapi ada juga yang tidak biasa saja, cuman memiliki potensi non akademik yang tinggi. Itu juga diklasifikasi atau di situ kita olah berdasarkan minat dan bakat mereka, kemudian baru kita ini. Nah, terbukti dari tahun ini, bulan ini, dalam minggu ini saja itu ada juara juara 2 taekwondo internasional di Magelang. Itu dikelaskan khusus atau tidak, berbaur? Mereka berbaur cuma di kelas reguler. Di kelas reguler yang sebanyak 9 kelas itu. Nah, di situ ya itu sudah meraih juara di mana-mana juga. Nah, itu pembinaan untuk anak-anak yang biasa saja tapi dia mempunyai kompetensi di bidang non-akademis. Baik. Jadi bukan hanya yang akademis saja yang kita kelola, tapi juga yang non-akademis. Nah, itu yang dari visi yang pertama tadi. Baik. Berkualitas. Kemudian kompetitif. Nah, kompetitif ini adalah kompetisi kita antar madrasah yang satu dengan yang lain, madrasah dengan sekolah umum. Nah, ini sudah terjadi di sini kompetitifnya, sehingga kita wujudkan perpaduan antara akademik, kemudian potensi non akademik juga dengan fisik bangunan kita. Jadi dari situ kita berangkat, maka gedung-gedung dan bangunan di MAN 1 Lampung Tengah ini dalam setiap tahun selalu ada yang baru. Nah, ini selalu ada yang baru kayak iklan. Dengan demikian maka diperoleh. Nah, tahun 2003 pada seleksi SNBP prestasi di perguruan tinggi umum, alhamdulillah daya saing kita sudah bagus. Di Lampung Tengah ini alhamdulillah kita terbanyak se-Lampung Tengah. Terbanyak dalam jumlah penerimaan dibanding sekolah umum lainnya. Tahun ini alhamdulillah paling banyak kita dari seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, itu. Pak Wir, saya potong. Tadi disebutkan ada kelas olimpiade. Ini menarik bagi saya, Pak. Saya belum mendengar ada kelas-kelas ini di madrasah-madrasah yang lain di Provinsi Lampung. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya sudah ada, karena baru 2 kepala madrasah Pak yang interview. Tapi saya ingin penjelasan lebih rinci lagi terkait dengan kelas olimpiade ini, Pak. Jadi kelas olimpiade itu sebenarnya ya tetap kelas biasa, hanya saja persentasi latihan olimpiade itu terutama olimpiade IPA, sains itu lebih banyak kan. Artinya, daripada kelas yang lain. Dia orientasi ke situ. Kemudian kita adakan juga khusus ruangan olimpiade untuk mereka berlatih. Seperti tryout setiap hari. Ya, tryout setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kita sediakan. Seleksinya Pak untuk bisa masuk di kelas olimpiade, seleksi tersendirikah atau memang dari pihak sekolah sesudah berjalan baru seleksi atau dari awal pendaftaran? Itu dari PPDB kita memang kita bagi menjadi bermacam-macam, di antaranya seleksi kelas unggul, kemudian seleksi olimpiade dan tahfiz, seleksi reguler. Jadi dari situ nanti akan muncullah siswa-siswa yang memang dia sesuai dengan nilainya, dia ke olimpiade. Artinya berarti ada 4 ya Pak ya? 4 kelompok. Kelas unggul, olimpiade, tahfiz dan reguler. Betul. Bahkan di reguler ini juga ada pembinaan khusus bagi yang mempunyai kompetensi non akademik. Wah, ini luar biasa Pak. Silakan Pak dilanjutkan yang ke visinya tadi, kayaknya masih ada catatannya tuh. Visi yang ketiga yaitu Islami. Kita bentuk siswa ini supaya berakhlakul karimah yang baik, yang Islami. Dengan cara bagaimana?
dengan menerapkan budi pekerti yang luhur. Aspek prakteknya juga bisa direalisasikan dengan sholat duha bersama setiap hari. Setiap hari. Seluruh siswa. Ya, seluruh siswa. Dan guru. Oke. Nah, untuk hari ini kan dalam bulan-bulan ini masih terjadi pembongkaran masjid karena untuk sholat kegiatan yang lain itu sampai meluber ke lorong-lorong dan halaman, sehingga kita bongkar, kita naik ke atas. Masjidnya direnovasi untuk bisa menampung lebih banyak lagi. Nah, itu untuk kegiatan sholat tahfiz. Juga kegiatan sholat yang lain, sholat duhur, sholat asar juga berjamaah di madrasah kita. Ditambah juga seperti sholat istiqo kemarin. Edaran itu ya Pak. Sesuai dengan edaran Kementerian Agama, langsung kita tindak lanjut. Langsung sudah melaksanakan. Terus udah hujan belum Pak di Lampung Tengah? Hujan, rintik-rintik. Alhamdulillah. Oke Pak, lanjut Pak. Kemudian selain program itu yang mencakup ke Islami juga hafalan siswa. Hafalan Al-Quran. Hafalan surat-surat pendek dan doa-doa. Paling tidak setiap 4 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali mereka itu akan mengadakan PTS, PTM dan segala macamnya. Itu sebelumnya tagihannya adalah harus hafal surat-surat tertentu dan doa-doa tertentu. Baru bisa mengikuti PTS atau PTM. Nah, sehingga walhasil nanti setelah selesai sekolah di MAN, setelah lulus, mereka minimal dia bisa jadi imam di keluarganya. Minimal itu, jangan sampai menjadi imam di keluarganya pun tidak bisa kan begitu. Itu minimal. Paling tidak ya dia bisa memimpin tahlil, kemudian yasin, atau bisa berkhotbah di masjid-masjid di wilayah mereka masing-masing. Itu standar minimalnya. Nah, itu yang Islami. Jadi kemudian hal-hal yang lain juga yang bersikap Islami ya paling tidak mereka itu dalam tata krama kehidupan sehari-hari harus Islami. Nah, yang terakhir visinya itu adalah bermartabat. Nah, dari hasil semua visi yang lain, yang terakhir yang kita harapkan adalah mereka itu bermartabat sesuai dengan slogan Kementerian Agama. Pendidikan madrasah. Betul. Jadi bermartabat dalam artian mereka berkarakter, memiliki budi pekerti yang luhur, yang baik, yang luhur. Nah, itu salah satu program kita padukan dengan visi kita. Pak Wir, sejauh ini sudah kalau secara keseluruhan siswa di MAN 1 Lampung Tengah berapa Pak? Sekitar ada 1.100 kelas 1, 2, 3. Kelas 1, 2, 3 karena di dalam penerimaan kita sekitar 400-an. Untuk siswa kelas unggul dan olimpiade perbandingannya dengan yang reguler sama atau lebih banyak? Masing-masing kelas itu tadi perangkatannya 1 kelas. Oh, hanya 1 kelas. Karena memang eksklusif ya Pak? Ya, 1 kelas. Jadi kalau 12 dikurang 3 kelas kan itu ada yang tahfiz tadi, yang unggulan, kemudian yang olimpiade ada 3 berarti. Yang 9 reguler. Masih banyak kan yang reguler. Untuk program kelas olimpiade ini Pak, sejauh ini manfaatnya bagi siswa dan bagi madrasah seperti apa Pak? Apakah mendorong atau menambah prestasi di olimpiade atau perlombaan-perlombaan akademik? Ya, selama ini yang bisa kita peroleh dari adanya kelas olimpiade sangat bermanfaat sekali. Jadi setiap ada event itu kita tidak perlu harus seleksi lagi ya. Kita hanya menari, tinggal comot aja baru kita godok. Bekerja sama dengan pihak lain misalnya Pak? Nah, sementara itu kita masih mandiri. Dikelola oleh guru-guru kita sendiri. Belum meranah ke suatu saat nanti akan kita adakan karena kita dengan Bandar Lampung agak jauh ini jarak tempuhnya, jadi ada kesulitan sedikit tentang transportasi untuk mendatangkan mereka. Jadi sementara ini baru mandiri. Iya, mudah-mudahan nanti berkembang menjadi lebih advance lagi ya Pak. Iya, itu harapan kita. Kalau untuk yang di kelas tahfiz Pak, sejauh ini menurut pengamatan Pak Wiratno, apakah sudah ada hasilnya? Benar-benar ketika siswa selesai dari MAN 1 Lampung Tengah, itu diuji, sudah hafal sekian juz gitu Pak? Ya, jadi setiap tahun kita menyelenggarakan wisuda tahfiz.
baik yang di kelas tahfiz ataupun yang bukan di kelas tahfiz bisa ikut ujian tahfiz itu, kemudian wisuda tahfiz. Nah, jadi dari situ nanti akan dihasilkan beberapa orang yang memang tahfiznya sudah mencapai juz berapa. Tapi insya Allah selama ini masih sekitar 10 juz lah. Ya, rata-rata ya Pak ya. Rata-rata 10 juz. Luar biasa ini. Ya. Kemudian Pak, di samping program-program unggulan yang tadi sudah disebutkan, tentu di zaman sekarang kita kan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Bagaimana Man1 Lampung Tengah memanfaatkan teknologi atau mengadaptasi teknologi ini di pendidikan atau kurikulum Pak? Nah, jadi untuk seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di kelas unggul atau excellent class itu kita sediakan di situ fasilitas di antaranya Smart TV dan Android TV. Di situ berfungsi untuk pembelajaran secara digital. Nah, karena pembelajaran secara digital kan bisa menjangkau, bukan ilmu itu diturunkan dari gurunya saja, tetapi bisa dari mana sejauh mungkin, itu yang penting sesuai dengan kurikulum yang ada. Oke. Kemudian juga kita menyediakan untuk fasilitas kelas-kelas yang lain, baik reguler, tapi kita sediakan perpustakaan digital. Jadi kita padukan teknologi kita yang ada, juga melalui web-web kita bisa dibuka mungkin informasi-informasi digital yang ada. Bahkan nanti kalau kurikulum Merdeka ini sudah berjalan secara lengkap di Man1 Lampung, bahwa kita sudah menjadi jadi kita nanti bisa semua yang ada di kita itu bisa dikeluarkan, bisa mereka yang perlu bisa mendownload semua dari kegiatan-kegiatan yang ada yang di pembelajaran yang pada web kita itu. Kalau sementara itu kita masih mengikuti. Pak. Beberapa waktu yang lalu kita juga menyaksikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melaunching digital class atau kelas digital di beberapa madrasah, Pak. Untuk di Man1 Lampung Tengah sudah ada kelas digitalnya atau memang tidak perlu di-launching tapi sudah berjalan atau seperti apa Pak? Berjalan dengan sendiri. Berjalan dengan sendirinya. Tapi sudah menggunakan mekanisme digital class. Ya, digital class, kemudian ya sementara ini baru beberapa kelas, terutama kelas unggul yang kita jalankan. Karena kalau saya perhatikan di digital class itu guru juga harus menguasai teknologi Pak. Bagaimana dia bisa mengupload materi-materi dan lain sebagainya yang kemudian bisa diakses siswa secara bersamaan di screen. Itu yang saya lihat di Lampung Utara kemarin. Mungkin ini bisa diperdalam atau bahkan sudah berjalan di Lampung Tengah Pak? Itu sudah berjalan terutama di kelas-kelas unggul itu tadi. Mereka sudah berjalan secara sendirinya, mereka sudah langsung perpaduan, bahkan untuk membuka rumus-rumus yang sangat sulit itu langsung di kelas digital itu ditampilkan. Sebenarnya kelas digital malah justru memudahkan guru untuk pembelajaran dibanding pembelajaran yang manual seperti tempo dulu kita gitu. Iya, betul. Pak Wir, dari beberapa program yang sudah dipaparkan tadi, tentunya ada evaluasi terhadap program ini. Bagaimana mekanisme evaluasi dilaksanakan di Man1 Lampung Tengah? Jadi evaluasi yang kita lakukan untuk melihat bagaimana program ini berjalan atau tidak, kita lakukan dengan melakukan rapat-rapat di setiap bulannya dengan Dewan Guru dan dengan tenaga kependidikan, bahkan dengan stakeholder kita, dengan komite juga kita lakukan evaluasi sambil melihat perkembangan apa dampaknya program-program kita yang kita gulirkan ini. Nah, ternyata dari hasil evaluasi kita ya cukup meningkat. Di antaranya adalah animo masyarakat yang luar biasa terhadap Man1 Lampung Tengah, kemudian animo perguruan tinggi negeri yang luar biasa terhadap Man1 Lampung Tengah dengan banyaknya banyaknya siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Nah, untuk tahun ini saja kita diterima di perguruan tinggi ada 233 siswa. 233 siswa diterima di perguruan tinggi negeri. Di perguruan tinggi negeri. Itu luar biasa ya Pak ya. Itu sebenarnya murid kita luluskan kan 391. Kenapa kok tidak 100%? Iya. Karena memang yang sekolah di Man1 Lampung Tengah itu memang semuanya tidak bercita-cita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah itu jadi ya mereka yang
memang berminat, itulah yang mendaftar. Jadi begitu mendaftar, lama-lama mereka diterima. Nah, jadi yang pendidikan keagamaan itu banyak, yang di pendidikan umum pun luar biasa. Iya. Nah itu perpaduan antara itu, maka ya alhamdulillah mencapai 233 siswa. Baik. Melebihi tahun kemarin yang hanya 196. Sudah ada peningkatan ya, peningkatan artinya. dari tahun ke tahun meningkat terus. Nah, Iya, alhamdulillah. Pak. Tapi ini kan juga menjadi persoalan tersendiri dari madrasah yang harus memberikan dorongan atau motivasi kepada siswanya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi ya Pak Wir ya. Pak Wir, ini terakhir mungkin. Sudah malang melintang di dunia permadrasahan dari madrasah sanawiyah di beberapa kabupaten. Pengen dengar ceritanya, apa sih Pak yang menjadi kendala atau tantangan terberat seorang kepala madrasah ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau tantangan sih ya biasa-biasa saja, bisa kita hadapi dengan ya biasalah, namanya manusia, namanya kerja kan begitu banyak tantangan, ya harus berani kita menghadapi tantangan itu. Cuman kendalanya kalau untuk prestasi siswa kita memang kendalanya itu tadi silih berganti. Jadi karena anak ini kadang lulus, kita merakit lagi, menerima yang baru lagi dengan kondisi kondisi mereka kepribadiannya berbeda, kecerdasannya berbeda, tingkah laku berbeda, sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Betul. Nah ini tinggal pengolahan kita di situ secara intensifnya yang akan kita prioritaskan. Gitu. Baik, Pak Wir, yang menjadi andalan ya, di samping tadi yang program-program yang sifatnya akademik, yang non akademik ada nggak Pak yang unggul di MAN 1 Lampung Tengah, mungkin ekskulnya atau apa gitu? Itu merata Mbak, ya itu kayak seperti yang ini akademik, ini kan siswa kita yang kita bawa ini tadi dari Taekwondo, ada 2 orang, mungkin pencak silat, ada juga yang kemarin juara di Unila, kemudian yang lain ini ada juga bawa ketua OSIS yang memang dia di Duta Pelajar Lampung, runner up 1 Duta Pelajar Lampung, kemudian jadi ketua OSIS juga. Kemudian di kabupaten dia jadi ketua duta pelajar di Lampung Tengah juga. Nah ini salah satu pengakuan masyarakat kepada kita, mempercayakan siswa kita untuk menjadi tokoh nomor 1 di dalam kesiswaan atau pelajar di Lampung Tengah itu. Baik, Pak Wir, terima kasih banyak waktunya. Sudah panjang lebar kita ngobrol. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi madrasah-madrasah yang lain. Ada satu lagi Pak, mungkin final conclusion, mungkin untuk masyarakat supaya menyekolahkan siswanya di MAN 1 Lampung Tengah. Ini promosi gratis nih Pak. Silakan Pak Wir. Ya, terima kasih atas undangan kita di podcast Kanwil Kementerian Agama. Jadi kami harap ya masyarakat khususnya di Lampung Tengah, bahkan di sekitar Lampung Tengah juga silahkan mendaftarkan siswanya, anak didiknya atau anak muridnya ataupun anaknya untuk bersekolah di MAN 1 Lampung Tengah. Tetapi harus dengan seleksi. Mohon maaf ini kalau misalnya tidak diterima, ya itulah karena kita kelas tidak cukup dan memang kita hanya diberikan kesempatan untuk siswa belajar di MAN 1 Lampung Tengah sekitar 12 kelas, itu saja. Jadi mohon maaf apabila tidak bisa semuanya melayani semuanya. Karena kadang-kadang masyarakat juga, saya itu pengen memasukkan anak saya itu ke MAN, karena saya lihat kok anak-anak MAN ini yang daftar kuliah di negeri kok diterima semua. Nah ini kadang-kadang daya tariknya seperti itu. Iya, oke. Ya. Baik Pak Wir, terima kasih banyak atas kehadirannya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan MAN 1 Lampung Tengah ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terus saksikan podcast Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru Penuh Inspirasi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.